Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain. Fadilatu itmamil arkani. Ini kelebihan menyempurnakan segala rukun sembahyang. Nah, ini asal menerangkan tentang kelebihan menyempurnakan rukun sembahyang. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mithlu sholatil maktubati kamathlil mizani." Man awfa istawafa. Artinya bahwasanya maqam, bahwasanya umpama sembahyang yang fardu itu umpama neraca. Barang siapa menyempurnakan akan dia, niscaya sempurna ia. Nah, jadi rukun itu adalah penyempurna daripada sembahyang. Kata Nabi, ya, rukun itu sama perumpamaan timbangan. Neraca itu timbangan. Nah, bila kadang nerajakan rukun, timbangannya ringan. Misalnya ini timbangan ke kanan barat, tajunggit, bila ringan timbangannya berarti. Nah, itu meninggalkan rukun artinya sembahyangnya ringan, ya. Jadi perumpamaan orang yang mengerjakan rukun sembahyang itu perumpamaan timbangan, ya. Jadi bisa memberatkan timbangan sembahyang kalau dia mengerjakan rukun. Kalau timbangannya ringan, dia diterima sembahyangnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rijlaini min ummati la yaqumani ila salati ruku'ihima wa sujudihima wahidun wa inna baina salatihima ma baina samai wal ardh." Artinya bahwasanya dua orang laki-laki daripada umatku sungguhnya berdiri keduanya itu kepada sembahyang, padahal rukuk keduanya dan sujud keduanya itu satu, dan bahwasanya barang yang antara sembahyang keduanya itu yaitu barang antara langit dan bumi. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada khusyuk di dalam sembahyang itu, terlebih martabatnya itu, dan sembahyang yang kurang itu sebab tiada di dalamnya itu khusyuk. Nah, ini jadi cara sembahyang yang benar, ya, selain menetapi rukun-rukun sembahyang sempurna, jangan ketinggalan kurang khusyuknya. Walaupun dalam fikih tidak ada disebutkan khusyuk, misalnya sembahyang ini kada khusyuk. Nah, menurut ulama fikih sah, tetapi nilainya kurang. Nah,
Jadi nilai bobot berat timbangan pahala di dalam sholat itu tergantung kehusukan jiwa. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aswa'un nasi sirqatun min suruqi bisolatihi. Artinya bermula yang terlebih jahat manusia itu adalah yang mencuri. Jadi paling jahat paling buruk manusia itu yang bisa maling. Ya. Maling ini mengambil keturang tanpa izin, itu maling. Niat memiliki punya orang lain, tanpa sepengetahuan orang tuh yang punya. Tapi kalau ini hanya minjam, ada niat hendak membelikan, itu namanya ghasab. Jadi bedanya maling lawan ghasab tuh, kalau maling memiliki punya niat memiliki punya orang lain tanpa hak. Tapi kalau ghasab niatnya minjam, cuma ada hendak membelikan, tapi ada kepada misalnya sandal orang kita pinjam karena belikan pulang ke tempatnya, itu ghasab. Selama itu dosa kecil, selama kita memakai kada ibadah tadi dihitung dosa kecil. Tapi kalau maling dia niat hendak membelikan, nah itu dosa besar. Maka seburuk-buruk manusia orang yang maling. Banyak kan maling apa? Pokoknya lain haknya dimilikinya. Itu maling. Jadi sejahat-jahat manusia adalah orang yang mencuri, dan yaitu seorang yang mencuri daripada sembahyang. Nah, di dalam mencuri ini tadi ada lagi yang paling jahat daripada pencuri, yaitu orang yang mencuri di dalam sembahyang. Ini maling biasa, gawian maling. Tapi ada yang lebih jahat daripada gawian maling. Apa dia? Yang mencuri maling di dalam sembahyang. Nah, apa dia? Yakni orang yang tiada menyempurnakan akan sembahyangnya. Tuh, orang yang tidak menyempurnakan sembahyangnya. Asal sembahyang aja, belajar dan mau. Nah, seperti ada yang mengerjakan yang ditegahkan di dalam sembahyang. Apa-apa yang ditegahkan dalam sembahyang hanya dia tahu, seperti yang makruh dan yang haram. Jadi makruh dalam sembahyang itu apa? Seperti apa tuh? Makruh dalam sembahyang. Bergerak 3 kali itu makruh. Ya, terus menoleh-nolehkan kepala, mata ke atas ke bawah, ke atas kemana-mana. Nah, itu makruh. Ya pokoknya lebih 3 kali bergerak-gerak kecil itu makruh. Nah, ya. Karena apa? Mengurangi kehusukan. Nah, yang namanya khusyuk tuh, coba kita menimbang. Ada titik yang bisa nimbang murung,
Nyaranya usuk nimbak bidiki burung. Ya, kayak nyaranya kita sembahyang ya ingatnya sembahyang Bang. Yang jelas ketika takbiratul ihram semua ada usuk. Takbiratul ihram awal-awal masuk sembahyang. Di situ masang niat. Itu ada usuk termasuk rukun. Nah, dan itu baca Fatihah harus usuk. Jangan mulut mengucap, hatinya lanjang. Sama apa? Burung tiung. Burung tiung tuh bisa berpandir tapi kada paham. Nah. Jadi belajar khusyuk sembahyang itu bisa dilatih berguyur. Misalnya kadang hafal maknanya Allah 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 dalam hati. Nah, ya. Jadi bila kita hafal makna-makna bacaan yang kita baca dalam hati dimaknai Allah Allah sepanjang sampai salam. Kalau ini ada yang hafal masukkan maknanya. Ya, daripada layau hati. Nah, diisi dengan Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma yukhafu alladhina yuhawwilu wajahu bis-salati anna yuhawwilullah wajhi wajhul himar. Artinya, adakah tiada takut seseorang yang memalingkan ia akan mukanya? Maksudnya, kada takutankah kita memalingkan hati kita kepada Allah sedangkan kita menghadapinya? Nah, itu maksudnya. Kita menghadap orang, bertamu nih ke rumah orang, terus kita memalingkan wajah, tersinggung tuan rumah. Yalah, kita menghadap Allah, hati kita ke yang lain. Ingat di dapur, ingat di gereja, ingat awan-awan. Padahal di hadapan kita Allah. Nah, ya, tidakkah kamu takut akan memalingkan mukamu di hadapan Allah di dalam sembahyang? Ya, bahwa memalingkan Allah Ta'ala akan mukanya itu seperti muka himar. Nah, karena di akhirat, orang yang sembahyang kada mau untuk sembahyang, tapi karena di akhirat Allah serupakan mukanya dengan himar. Himar ini muka wajah kuda. Nah, alhamdulillah dari sembahyang tapi kada mau masuk. Nah, itu bahayanya apa? Ancaman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dikatakan fawaidul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sembahyang yang hatinya lalai. Nah, sahun. Itulah. Jadi apalagi yang ada sembahyang? Yang sembahyang itu belum tentu dapat diterima. Apalagi yang kada mau sembahyang. Tenang. Makanya kita harus memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala
selalu mendengarkan pengajian, terus berlatih ya apa sembahyang khusyuk, dilatih, dihafali. Kalau kita sudah berusaha itu dimaafkan, kada bisa juga sudah berusaha. Jadi himmah lebih rendah daripada kuda, lebih tinggi daripada lebih rendah daripada kuda. Himmah keledai lebih tinggi daripada keledai. Himmah mukanya kayak kuda. Jadi mungkin di akhirat melihat orang-orang yang berwajah himar, itu berarti sembahyangnya kada khusyuk. Diterima, cuman mukanya kayak himar. Tuh, kayak kuda. Ini apa nih ancaman Allah, jangan meremehkan kehusukan dalam sembahyang. Dan masa aja Allah menghadap aku hatimu ke lain, ya lah. Nah, makanya sebelum kita baca Fatihah kan baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya, kan sudah kita sumpah sesungguhnya wajahku, mukaku, ini wajahku wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku, hatiku kepada zatnya Allah. Wajhiya itu kan wajah Allah. Ya namanya wajah Allah tuh tidak kita bayangkan wajah, tapi zatnya Allah kita hadapkan ke Allah. Lilladzi fatara samawati wal ardh, yang mempunyai zat yang mempunyai langit, 7 lapis langit dan bumi. Dihafali makna-makna sembahyang. Ya, kan sudah terdahulu kajiannya bahwa nanti pada hari kiamat yang pertama kali diperiksa sembahyangnya, lain belum. Hajinya kada diperiksa, sah apa kada, zakatnya kada diperiksa, umrahnya kada diperiksa, sedekahnya kada diperiksa, puasanya belum diperiksa. Yang pertama kali ditanya, sembahyangmu kayak apa? Ya kita sembahyangnya ya Allah, tapi sekali khusyuk, kadang kada khusyuk. Belajarlah ya Allah, belajar. Aku maafkan ya. Ya diterima. Berarti zakatnya diterima, semuanya juga diterima. Tenang. Tapi Allah sembahyangnya kada diterima, yang lain stop. Maka dia penceramah kan, sembahyang di supirnya lulus, supirnya baik, yang lain 4 selamat. Ya lah, amun supirnya mabuk, yang lain 4 celaka. Supirnya kada lulus. Nah, dia sembahyangnya baik, yang lain 4 selamat diterima. Gitu kayak pohon, nah kada mau berbuah, jadi hasilnya nah nanam sawit, nanam aja kada mau berbuah, sama ada di hasil. Yang hasilnya ilmu itu diamalkan. Nanam sebatang tapi berbuah, labat uang buahnya kan berhasil.
6 aja, 4 aja pengajian, tapi dia mau mengamalkan sama pohon yang pada berbuah, tenang, tidak ada manfaat. Dalam yang akan datang kita sambung dengan fadilatul jamaati, kelebihan sembahyang berjamaah. Ada yang mau ditanyakan? Monika itu gaya sembahyang Ustaz kan? Kalau sembahyang berarti runtuh agama, sedangkan apa? Ya. Yang penting ya, jangan membatalkan rukun-rukun sembahyang. Kalau kayak duduk tidak termasuk rukun, anak betis.